Oke, kita masuk ke stem and leaf atau diagram dahan daun ya. Bagaimana bentuk diagram dahan daun dan bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak dulu penjelasan berikut ini. Nah, diagram dahan daun ini unik ya. Ini dia sangat sederhana, tapi kita bisa melihat sebaran dari dataset yang kita punya ya. Nah, metodenya di sini ciri khas dari diagram dahan daun ini adalah kita harus memisahkan digit mana yang akan menjadi dahan dan digit mana yang akan menjadi daun. Oke. Pada bagian dahan ini boleh diisi 2 digit atau 1 digit boleh, tapi di bagian daun ya ini harus 1 digit mewakili 1 data. Oke, perhatikan data di sini ya. Data di sini diambil contoh yang 21 sama 38. Cara menaruh kedua data ini ke dalam diagram stem and leaf adalah yang duanya itu masuk ke stem, yang satunya itu masuk ke leaf. Dan yang 38 berarti yang 3-nya masuk ke stem, yang 8-nya masuk ke leaf. Nah, ini data ini dijadikan stem and leaf akan seperti ini. Jadi ini cara membacanya. Ini datanya tuh kita punya 21, 24, 24, 26, 27, 27, dan seterusnya. Nah, ini ada cara lain ya untuk membentuk diagram dahan daun. Jadi yang penting di sini dalam membentuk diagram dahan daun, kita harus memberi informasi berapa dia itu leaf unitnya. Kalau yang contoh ini, ya leaf unitnya 1. Artinya apa? Artinya data-data yang ada di leaves ini ya, atau di daun ini, dia itu merupakan satuan. Berarti data-data yang di stem akan menjadi puluhan. Untuk di sini kan ada data 613, 776, dan seterusnya. Oke, kalau mau dibuat leaf unitnya 1, itu kita harus bikin stemnya itu 61, 62, 63. Nggak boleh ada yang dilengkah sampai 122. Itu tidak boleh ada yang dilangkah. Karena begitu aturan di stem and leaf ya. Meskipun datanya kosong, ini stemnya tidak boleh ada yang dilangkah. Nah, otomatis ini kan akan terlalu banyak ya. Makanya kita naikkan leaf unitnya jadi 10 ya. Jadi yang ada di leaf ini nilainya puluhan, bukan lagi satuan. Kita lihat di sini yang nilai puluhan ini ada 1, 7, dan 2. Oke, ini salah ya, ini harusnya 7 ya. Nah, di sini masuklah 6, 1, 7, 7, 1, 2, 2. Berarti dari stem and leaf ini kita cuman mengetahui ini datanya sekitar 601 titik-titik. Nah, titik-titiknya kita belum tahu berapa. Ya, memang ada informasi yang hilang, tapi di sini kita bisa melihat data dalam bentuk yang ringkas dan juga bisa melihat sebaran dari data itu. Ini data lengkapnya ya. Dibuat stem and leaf. Nah, berarti di sini begitu dibuat stem and leaf, berarti ini tuh 600 bisa 610 sampai 619, kita nggak tahu. Terus 630 berapa dan 660 sekian gitu ya. Leaf unitnya 1. Nah, nih kalau di stem ini boleh 2 digit karena ya satu stem pasti mewakili nilai di baris tersebut ya. Tapi kalau untuk di leaves ini satu angka ini mewakili satu data. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai hubungan antar variabel atau peubah ya.
Nah, di sini sejauh ini kita menggunakan grafik untuk melihat ya hubungan antara satu peubah saja ya. Nah, kalau ada dua peubah ya yang diamati, teknik lain yang bisa kita gunakan antara lain yang pertama kalau peubahnya itu kategorik atau kualitatif, kita bisa gunakan cross tabs atau cross table atau contingency table namanya ya, itu bisa. Sedangkan kalau datanya itu numerik, kita bisa gunakan scatter plot. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke scatter diagram. Jadi scatter diagram ini digunakan untuk memasangkan observasi yang diambil dari dua peubah numerik ya. Jadi nanti peubah-peubah yang kita ukur akan digambarkan di sumbu vertikal dan sumbu horizontal ya, sehingga nanti titik yang digambarkannya merupakan kombinasi dari nilai di dua peubah tersebut ya. Bagaimana bentuknya kita lihat di slide selanjutnya. Oke, ini adalah contoh scatter diagram ya. Jadi ada dua peubah yang digunakan di sini adalah volume per hari sama cost per hari ya, atau biaya per hari. Nah, ini volumenya dijadikan di X ya, dan cost per harinya dijadikan ke Y. Oke, cara membuat scatter diagram di Excel ya. Nanti kalian bisa masukkan satu peubah di satu kolom. Ini misalnya tadi cost ya. Nah, ini adalah yang satunya lagi. Lalu di sini pilih yang gambar grafik ini. Lalu pilih XY scatter ya. Nanti di sini bisa pilih bentuknya mau yang ada titik atau yang mau polos tidak ada titik, itu boleh. Baik, di sini saya akan coba demokan untuk membuat scatter plot menggunakan Excel. Ya, di sini untuk di kolom A diisi dengan volume per day dan di kolom B diisi dengan cost per day ya. Sebelum kita pilih scatternya, kita sorot dulu ini. Lalu baru kita masuk ke menu insert. Nah, di sini ada bagian chart ya. Bagian chart kita pilih yang gambarnya titik-titik ini ya. Ada insert scatter ya, or bubble chart. Di sini kita pilih yang bentuknya titik-titik. Nah, udah kelihatan previewnya di bawah. Kita klik saja. Oke, di sini dia langsung membuat yang kolom pertama sebagai sumbu X ya, dan yang kolom kedua sebagai sumbu Y. Selanjutnya adalah cross tables atau contingency table ya. Di sini isinya daftar dari jumlah observasi untuk setiap kombinasi dari dua kategori. Nah, di sini biasanya digunakan untuk kategori yang nominal maupun ordinal ya. Untuk variabel pertama biasanya ditaruh ke row, ke bawah ya, baris 1, 2 gini ya. Lalu yang variabel kedua biasanya taruh di kolom ya, jadi ke sini dan ke sini. Nah, makanya tabelnya ini ukurannya R kali C ya, row kali column. Oke, ini ada contoh tabel 4 kali 3. Ya, ini kan ke bawahnya 4 ya, ke sininya 3. Nah, ini data-data di dalamnya. Kok ada koma, Bu? Kan ini tadi frekuensi ya. Ini lihat katanya. Dalam $1.000. Ini berarti harus dikali 1.000 gitu. Jadi stok yang investor I ini ada $46.500 seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah untuk membuat grafik dari multivariate categorical data. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita punya beberapa kategori dalam satu peubah dan kita mau cross dengan peubah lain gitu ya. Jadi peubahnya ada 2, kategorinya juga ada banyak. Nah, ini contohnya kan tadi ada investor 3 ya. Terus ada
ininya juga kategori saving, CD, bond, sama stock. Kalau kita bikin grafiknya jadi seperti ini. Jadi ini di saving yang investor C cuma segini, yang investor B paling tinggi, dan yang investor A di sini di tengah-tengah. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga contoh chart yang side by side atau sebelah-sebelahan ya istilahnya. Nah ini sama seperti yang tadi, cuman kalau yang tadi bentuknya miring, yang ini berdiri. Itu aja sih bedanya. Ya, setelah mempelajari beberapa bentuk dari deskriptif statistik ya, mudah-mudahan dapat memperluas wawasan kalian dan bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Terima kasih telah mengikuti perkuliahan hari ini. Kita ketemu lagi di perkuliahan minggu depan.